Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya kelas 10 MIPA 3? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Baik, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Berdoa masing-masing. Baik, berdoa selesai. Oke, pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang persamaan logaritma bentuk 1 dan bentuk 2, yang mana di dua persamaan tersebut tetap melibatkan sifat-sifat dasar dari logaritma, sehingga adik-adik jangan sampai lupa dan jangan sampai tidak paham tentang sifat-sifat logaritma, karena sifat-sifat logaritma itu akan terus dipakai baik itu di persamaan 1 sampai dengan 5. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma bentuk 3 dan bentuk 4. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas persamaan logaritma bentuk 1 dan bentuk 2. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, kita akan bahas terlebih dahulu tugas harian yang kemarin saya berikan, agar adik-adik bisa evaluasi dari pembahasan ini, agar tahu mana yang salah sehingga bisa diperbaiki. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tapi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas secara singkat saja, tidak perlu sedetail mungkin. Yang penting adik-adik meskipun ada sedikit yang paham dari pembahasan ini, semoga adik-adik lebih paham lagi. Oke, nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma x plus 4 basis 3 sama dengan logaritma 26 dikurangi x pangkat 2 basis 9. Oke, dari sini seharusnya kita sudah bisa tentukan ini termasuk persamaan logaritma yang mana. Tetapi di sini ada keanehan antara ruas kanan dan ruas kiri. Kalau kita lihat basisnya ini antara ruas kiri dan juga ruas kanan ini tidak sama, sehingga tidak mungkin kalau ini termasuk dalam persamaan bentuk 1. Kemudian kita lihat juga di numerusnya, kedua ruas ini antara kanan dan kiri itu sama-sama berbeda, maka ini juga tidak termasuk dalam kategori persamaan logaritma yang bentuk 2. Nah, bagaimana caranya? Alternatif untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mengganti basisnya, karena untuk mengganti numerusnya supaya masuk dalam persamaan logaritma yang bentuk 2 ini tidak mungkin, karena bentuk ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, sehingga alternatif terakhir yang harus kita lakukan adalah mengubah basisnya. Oke, kita coba mengubah basisnya. Oke, tadi kan 9 ya. Oke, basisnya untuk yang ruas kanan itu kan 9. Kita ganti dengan bentuk eksponen, jadinya 3 kuadrat. 3 kuadrat kan sama dengan 9. Nah, dari sini kita menggunakan sifat A pangkat M, logaritma B pangkat N basis A pangkat M, sehingga nanti untuk 2 itu nanti seperti dengan sifat N per M, jadinya 1/2 logaritma 26 dikurangi X kuadrat. Oke, ini kurang 3 nih ya, di sini harusnya basisnya 3. Oke, lanjut, tidak perlu sedetail mungkin, yang penting kalian paham. Oke, alurnya seperti ini. Nah, karena sudah kita menggunakan sifat yang logaritma yang ini, maka kita sudah bisa menentukan apakah ini termasuk dalam persamaan 1 atau 2. Karena ini basisnya yang sama, maka di sini termasuk dalam persamaan logaritma yang bentuk 1. Nah, sehingga untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita langsung ke fx-nya. Tadi fx-nya adalah x plus 4 kuadrat. Oke, langsung dioperasikan. Oke, itu hasilnya. Oke, maka dari persamaan ini kita bisa menemukan faktornya, sehingga untuk nilai x-nya kita juga bisa menentukan. Oke, untuk x yang pertama itu adalah negatif 5, kemudian x yang kedua yaitu adalah 1. Nah, ini belum selesai, karena kita harus menguji dulu apakah x ini memenuhi persamaan logaritma x plus 4 basis 3 logaritma 26 dikurangi x kuadrat basis 9. Kita harus uji dulu dengan syarat, yaitu fx-nya lebih dari 0. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan nilai x keduanya antara negatif 5 sama 1. Oke, lanjut, kita langsung substitusi. Untuk x nya sama dengan negatif 5, ketemu hasilnya 1.
Karena ini bilangan positif dan bernilai sama, maka ini memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 1. Oke, kita substitusikan, hasilnya adalah 25. Ini bilangan positif, maka juga memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya nomor yang kedua. Oke, tadi himpunannya berarti karena ini memenuhi syarat, himpunannya adalah negatif 5 dan 1. Oke. Selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma berikut, yaitu logaritma X dikurangi 5 basis 12 ditambah logaritma X plus 2 basis 12 sama dengan 2. Oke, dari sini saya beberapa sudah lihat dari hasil pengerjaan dari adik-adik semuanya, ada yang sudah benar dan juga ada yang masih perlu diperbaiki. Oke, jadi dari sini, dari bentuk ini itu kita bisa gunakan sifat logaritma. Oke, 12 logaritma X dikurangi 5 buka kurung X plus 2, ini dikalikan, operasikan, karena ini basisnya sama maka menggunakan persamaan bentuk 1 sama seperti tadi. Oke, nah untuk X nya kita dapatkan negatif 11 dan 14. Oke, nah jadi untuk pengujian apakah X itu memenuhi persamaan apa tidak, itu ada dua sebenarnya. Bisa kita langsung substitusikan ini kepada fx yang atas, bisa juga kita dengan menggunakan X dikurangi dari fx nya itu lebih dari 0, sehingga nanti akan ada syarat numerus, yaitu X lebih dari 5 sama X lebih dari negatif 2. Nah sekarang kita lihat X yang tadi sudah kita temukan itu kan ada X sama dengan negatif 11 sama X sama dengan 14. Oke, kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama, X harus lebih dari 5. Oke, maka X sama dengan negatif 11 itu tidak memenuhi syarat karena ini tidak lebih dari 5. Maka untuk X sama dengan negatif 11 itu tidak memenuhi syarat. Oke, selanjutnya kita ke syarat yang kedua, yaitu X nya harus lebih dari negatif 2. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, X sama dengan 14. X sama dengan 14 lebih dari 5, X sama dengan 14 juga lebih dari negatif 2, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 14. Maka himpunannya adalah maka nilai X yang memenuhi adalah sama dengan 14. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita agak cepat saja. Nomor 3, penyelesaian persamaan dari logaritma X kuadrat dikurangi 4X ditambah 10 basis 2 sama dengan logaritma 2X plus 2 basis 2. Oke, kita lihat pertama, karena kita sudah punya basisnya sama. Oke, basisnya sama tapi numerisnya beda, jelas ini masuk di kategori persamaan logaritma yang bentuk pertama. Langsung saja seperti tadi, kita langsung lihat nilai X nya. Oke, nilai X nya dari persamaan itu kita mendapatkan X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 4. Oke, sebenarnya di sini masih ada ya, untuk ini di sini. Oke, sama seperti tadi, kita harus uji dulu apakah X itu memenuhi syarat. Oke, kita bisa langsung ujikan ke X ini ke persamaannya. Pertama, untuk X sama dengan 2. Oke, nilainya sama, maka ini memenuhi ya. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 4, ini juga memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Oke, sekarang ke nomor 4 nih. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Basisnya ini berbeda, oke, antara ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian kita punya numerusnya ini ternyata sama. Oke, maka jelas ini masuk dalam kategori persamaan logaritma yang bentuk 2, sehingga langsung saja untuk fx nya disama dengankan 1. Oke, maka nanti akan ketemu hasilnya untuk X itu adalah negatif 9 dan X sama dengan 2. Oke, untuk persamaan logaritma yang bentuk 2 itu tidak perlu kita uji karena syaratnya hanya fx sama dengan 1, sementara fx nya sama dengan 1 kita tadi yang di permulaan sudah kita uji di awal. Maka untuk hasil terakhirnya himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9 dan 2. Oke.
Baik, sekarang kita ke soal nomor 5. Oke, soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 5 logaritma 4x dikurangi 15 basis 5 sama dengan logaritma 4x dikurangi 15 basis 7. Oke, seperti soal yang nomor 4, kita lihat basisnya dulu beda, tapi numerisnya sama, maka jelas ini termasuk dalam persamaan logaritma yang bentuk kedua. Oke, langsung saja 4x dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, tadi syaratnya kan fx harus sama dengan 1. Oke, maka ketemu x nya adalah 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, sekarang langsung kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang persamaan logaritma yang bentuk 3 dan 4. Kita mulai dengan persamaan logaritma yang bentuk 3. Sebenarnya untuk persamaan logaritma yang bentuk 3 ini persis seperti persamaan logaritma yang bentuk 1, hanya bedanya ada di sini. Oke, kalau di persamaan logaritma yang bentuk pertama yang bentuk 1 itu sama dengan P. Oke, nah P ini kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini. P itu didapat agar ini sama ya, agar basisnya sama, maka kita gunakan A, logaritma A pangkat P basis A. Oke, nah bedanya di sini. Kalau persamaan logaritma yang pertama itu angkanya biasa, cuma untuk yang persamaan logaritma yang bentuk 3 itu bentuk persamaan lagi, yaitu Gx. Kalau tadi kan cuma fx, sekarang ada Gx. Oke, kita langsung ke contoh soal. Kita punya logaritma x plus 2 basis 2 dikurangi logaritma x pangkat 2 dikurangi x plus 6 basisnya 4 sama dengan 0. Oke, pertama kita lihat dulu basisnya beda ya, kemudian numerusnya juga beda. Gimana caranya? Pertama kita ini pindahkan dulu yang ini ke sebelah sini, karena nanti jadinya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita kan sudah punya seperti ini, logaritma x plus 2 basis 2 sama dengan logaritma 3x kuadrat dikurangi x plus 6 basis 4. Nah, gimana caranya agar persamaan ini masuk dalam kategori persamaan yang ketiga? Tadi syaratnya untuk persamaan ketiga basisnya itu harus sama. Oke, ini kan 4, ini kan tadi masih 2. Nah, gimana caranya ini biar jadi 4? Yaitu dikuadratkan, tapi jangan lupa pangkat dari numerusnya itu harus 2. Kenapa? Karena kita pakai sifat logaritma, ketika ada yang seperti ini nanti kan n per m, ini kan n nya, ini m nya. Nah, nanti kan 2 per 2 tetap 1 tuh. Nah, maka tetap ini masih tetap seperti ini, nggak akan berubah meskipun dipangkatkan. Oke, ini kita operasikan jadinya 4. Oke, sekarang kita dapat basis sama. Oke, maka kita sudah enak, sudah punya persamaan yang ketiga. Kita pakai persamaan yang ketiga, maka x plus 2 kuadrat ditambah sama dengan 3x kuadrat dikurangi x plus 6. Oke, ketemu x nya setengah dan x nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita uji ke persamaannya, ke fx terlebih dahulu. Untuk x sama dengan 2 ini ya, kita ujikan ke situ. Oke, x sama dengan 2. Oke, kita substitusikan, hasilnya 4 lebih dari 0, benar. Kemudian 3x kuadrat, kita ganti x nya dengan 2, ketemu 16, benar. Kemudian sekarang kita substitusikan untuk x sama dengan setengah. Oke, ketemu hasilnya 2,5, benar. Ini juga benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 2. Jadi x yang memenuhinya itu adalah setengah dan 2. Kita lanjut ke persamaan logaritma yang bentuk 4. Oke, bentuknya seperti ini, nggak beda juga dengan persamaan yang ketiga, cuma bedanya ini membentuk persamaan lagi, yaitu hx. Kalau tadi kan bilangan biasa. Oke, cuma ada beberapa syarat. Fx itu harus lebih dari 0 sama kayak tadi ya, Gx juga harus lebih dari 0, kemudian hx nya itu juga harus lebih dari 0, dan juga ada syarat tambahan, hx itu tidak boleh sama dengan 1. Ini harus diingat. Jadi untuk hx itu harus tidak sama dengan 1. Kita langsung ke soal.
Oke, kita punya soal logaritma X dikurangi 1 dengan basis X dikurangi logaritma 2X dikurangi 3 basis X sama dengan 0. Seperti tadi, caranya sama. Agar mendapat persamaan, ini kita pindahkan ke sini. Oke, maka akan membentuk logaritma X dikurangi 1 basis X sama dengan logaritma 2X dikurangi 3 basis X. Oke, nanti kita ketemu hasilnya X nya ini. Sekarang kita ke syaratnya. Tadi syaratnya, oke, syaratnya basisnya harus bilangan positif, benar ya, 2 kan bilangan positif. Kemudian basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, 2 ya, maka terpenuhi. Oke, sekarang kita uji. X dikurangi 1 lebih dari 0. Oke, X harus lebih dari 1. Karena ini X nya 2, maka terpenuhi. Kemudian yang kedua, 2X dikurangi 3 lebih dari 0. Ketemu X nya lebih dari 3/2. Oke, 2 itu lebih dari 3/2, maka syaratnya terpenuhi. Jadi X yang memenuhi penyelesaian ini adalah 2. Oke, terima kasih. Silahkan setelah ini bisa gabung ke Google Meet melalui link yang sudah saya share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.